Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-hadithu thalithu, hadis yang ketiga, al-imanu fil qalbi. Adapun keimanan yaitu ada di dalam hati. وبه إليه قال أخبرنا العبد الصالح الثقة يعني بالسند المتصل إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين. أخبرنا العبد الصالح الثقة الشيخ أبو محمد Ahmad bin Abdullah ibn al-Husain ibn Ahmad ibn Ja'far al-Amadi al-Wasiti. Qala akhbarana Abu al-Hasan Ali ibn Muhammadin ibn Ali ibn Katib al-Waqf biwasit. Qala anba'ana Abu al-Hasan Muhammad ibn Ali ar-Rawasi imla'an bijami'i Wasit. Qala anba'ana Abu al-Qasim Ubaidullah ibn Tamim. Qala anba'ana Ahmad ibn Ibrahim al-Imam. Qala anba'ana Ali ibn Harb ibn Zaid ibn al-Hubab. Qala anba'ana Ali ibn Mas'adah al-Bahili. Qala anba'ana Qatadatu annahu sami'a Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu alaniyatun wal imanu fil qalbi wat taqwa hahuna. Adapun Islam alaniyatun yaitu tampak. Yang dimaksud di sini adalah syariat. Wal imanu fil qalbi, adapun keimanan yaitu ada di dalam hati. Tasdiq, membenarkan, meyakini. Wat taqwa hahuna, adapun takwa hahuna yaitu di sini. Yaquluha thalathan, kali berkata atau mengucapkan Rasul akan kalimat wat taqwa hahuna thalathan, 3 kali. Yushiru, dan menunjuk Rasul biyadihi, dengan tangannya Rasul, ila sadrihi, ke dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna al-Imam Ahmad al-Rifai al-Kabir rahimahullah mensyarahi dari sisi tasawuf tentang makna sabda mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu alaniyah wal islam wal iman fil qalb wat taqwa hahuna. Islam jelas, tampak, seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji dan umrah. Tapi keimanan ada di hati. Ini tidak bisa dilepas satu dan yang lain. Zahirnya kita harus melakukan, batinnya kita harus meyakini dan membenarkan. Apabila dipilah-pilah maka masalah. Misalkan ada orang yang hanya mengatakan bahwa saya ini mukmin sejati,
saya sudah sampai kepada Allah dengan keimanan dan keyakinan saya. Jadi saya tidak perlu lagi sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Maka kehancuran sudah melanda dirinya. Orang seperti itu bukan sampai kepada Allah, tapi sampai ke ujung jalannya syaitan, yaitu an-nar, tempat siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang yang hanya melakukan zahirnya saja, tapi di dalam hatinya tidak ada keimanan, maka orang itu sedang terjangkit nifak. Di mana kita tahu bahwa di zaman Rasul SAW sendiri ada satu kelompok yang zahirnya juga ikut-ikutan melaksanakan ibadah zahir, tapi di dalamnya malah memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW dan perjuangan Islam. Jadi dua perkara ini, al-Islam wal iman, tidak bisa dipisahkan, harus sama-sama dijalankan. Kemudian Nabi SAW berkata di akhir hadis, wattaqwa hahuna, takwa itu, rasa takut itu ada di dada, ada di dalam hati. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala muncul dari sebuah keimanan, muncul dari dalam hati, di mana hati adalah tempat iman kita. Dan iman kita yang ada di dalam hati itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, seperti yang disepakati ulama ahlus sunnah wal jamaah fi usulihim. Yazidu bitta'ah, bisa bertambah iman kita dengan melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan kalimat al-Islam alaniyah. Wa yanqus, dan bisa berkurang keimanan yang ada dalam hati itu apabila meninggalkan taat atau melakukan maksiat. Jadi pelanggaran-pelanggaran atau kelalaian-kelalaian itu bisa yanqusu al-iman fil qalbi, bisa mengurangi keimanan yang ada di dalam hati. Maka apabila iman yang dibekalkan oleh Allah untuk kita, yang ada di dalam hati kita, ingin bertambah, maka perbanyaklah melakukan taat karena Allah, sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, wat taqwa allati taqirru fil qalbi fatuhkimu bihil imana hiya ruhul ma'rifah. Adapun takwa yang ada di dalam hati, maka menghukumi takwa di dalam hati akan keimanan, hiya, ya takwa ruhul ma'rifah, ruhnya ma'rifat. Hati bisa melek ketika kita takwa kepada Allah. Aisadah, wahai tuan-tuan, inna Allah Ta'ala ja'ala likulli syai'in qadra wa likulli qadrin hadda wa likulli haddin sababa wa likulli sababin ajala. Sungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan Allah likulli syai'in, akan setiap suatu, qadran akan kadar, perkiraan, wa likulli qadrin hadda, dan bagi tiap-tiap kadar, haddan akan batas, dan bagi tiap-tiap batas, sababan akan sebab, wa likulli sababin ajala, dan bagi tiap-tiap sebab, ajalan akan waktu.
wa likulli ajalin kitaba, dan bagi tiap-tiap ajal kitaban akan kepastian, wa likulli kitabin amra, atau kitab di mana catatan di sini. Wa likulli kitabin amra, dan bagi tiap-tiap kitab amran akan perintah atau perkara, wa likulli amrin makna, dan bagi tiap-tiap amr maknan akan makna, wa likulli maknan sidqa, dan bagi tiap-tiap maknan sidqan akan kebenaran, wa likulli sidqan haqqa, dan bagi tiap-tiap kebenaran akan kebenaran, wa likulli haqqin haqiqah, dan bagi tiap-tiap kebenaran akan hakikat, wa likulli haqiqatin ahla, dan bagi tiap-tiap hakikat akan ahlinya, wa likulli ahlin alamah, dan bagi tiap-tiap ahlinya alamatan akan tanda. Qabil alama yu'raful muhiqqu minal batil, maka dengan tanda itu diketahui siapa yang benar dari yang salah. Wa kullu qalbin aq'adahu ala bisati tahqiqil ma'rifah waqa'a bisima'il ma'rifah ala wajhih. Adapun setiap hati yang mendudukkan Allah akan qalb ala bisati tahqiqil ma'rifah, di atas hamparan ma'rifat yang kuat, waqa'a, maka terjadi bisima'il ma'rifah, waqa'a yaitu terjadi, di sini waqa'a maka menjatuhkan Allah, bisima'il ma'rifah akan, bukan maka ya, yaitu menjatuhkan Allah, bisima'il ma'rifah akan tanda ma'rifat, ala wajhih di atas wajahnya, qalb atau man, wa yudhiru wa yadharu, nah, wa yudhiru atharaha fi harakati, dan menampakkan Allah akan asarnya ma'rifat di dalam gerakannya man, wa fa'ali, dan perbuatannya man, wa aqwali, dan perkataan-perkataan man, kama qala Allah Ta'ala ta'rifuhum bisimahum, tahu kamu akan mereka dengan tanda-tanda mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asarra sariratan albasahu Allahu ridaaha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asarra sariratan albasahu Allahu ridaaha, barang siapa yang merahasiakan man sariratan akan hatinya, albasahu Allahu ridaaha, maka memakaikan akan man siapa Allah ridaaha akan selendangnya sarirah. In khairan fa khairun, jika baik maka baik, wa in syarran fa syarrun, dan jika jelek maka jelek. Artinya apabila seseorang selalu berusaha memperbaiki hatinya dengan memperbanyak ibadah qalbiyah, tafakkur, zikir, maka akan membias keluar kepada tubuhnya, kepada anggota badannya. Apabila hatinya baik, maka harakatuhu wa af'aluhu, gerak-gerik dan perbuatan tubuhnya itu baik. Tapi apabila yang ada di dalam hatinya jelek, maka yang keluar juga akan jelek.
Kalau kita sering mendengar kalimat al-zahir yadullu ala al-batin, itu memang benar. Tidak bisa ada nanti kita mengklaim naudzubillah, saya cuma luarnya yang jelek, dalamnya enggak. Dalamnya saya suci, dalamnya saya bersih. Tidak boleh begitu. Tapi apabila ada orang yang mengklaim seperti itu hanya untuk dirinya, ya kita husnudzan saja. Tapi tidak boleh diikuti. Jadi man asarra sariratan albasahullahu ridaaha. Rida sarira yaitu al-a'mal al-zahirah. Jadi di riwayat lain, di riwayat lain dengan makna yang sama, ma asarra ahadun sariratan. Seseorang tidak merahasiakan, artinya tidak meningkatkan keimanan di dalam hatinya, ini yang dimaksud asarrah. Kecuali albasahullah illa albasahullahu ridaaha alaniyatan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan akan selendangnya sarirah secara terang. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. As-salihuna ahsanul khalqi wujuhan. Adapun orang-orang saleh, yaitu paling eloknya makhluk wujuhan, wajahnya. Jadi kita melihat wajahnya orang soleh itu elok. Kenapa? Karena di wajahnya terbias cahaya yang muncul dari dalam hatinya. Ini orang soleh, apalagi orang wali. Karena tidak semua orang soleh itu wali, tapi semuanya para wali pasti soleh. Jadi orang soleh lebih umum daripada para wali. Wa qila li Yahya ibni Mu'ad rahimahullahu ta'ala, dikatakan kepada Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala, ma balul arifin ahsanu wujuha. Apa alasannya orang-orang al-arifin yaitu lebih elok, lebih indah wujuhan, wajahnya, wa aktsaru haibatan min ghairihim, dan lebih banyak haibahnya dari selain al-arifin. Faqala, maka berkata Yahya bin Mu'ad, li'annahum khallu billahi musta'nisin, karena sungguhnya mereka yaitu bersepi mereka bersama Allah. Walaupun misalnya badannya bersama kita, tapi hati mereka selalu bersama Allah. Musta'nisin, hale mesra mereka, mesra bersama Allah. Wa qurbu ilallahi mutawajjihin, dan dekat mereka kepada Allah hale menghadap mereka. Wa fazi'u ilaih mutawahhilin, wa fazi'u, dan bergegas mereka kepada Allah, mutawahhilin hale khusyuk mereka, mutawalihin. Fakasahumullah, ini dia rahasianya, maka memakaikan kepada mereka siapa Allah binuri ma'rifatihi, akan cahaya ma'rifatnya Allah. Fabihi yantikun, maka dengan Allah yantikun berbicara mereka, walahu ya'malun, dan karena Allah ya'malun berbuat mereka, minhu, dan dari Allah yatlubun mencari mereka, wa ilaihi yarghabun, dan kepada Allah yarghabun berharap mereka atau cinta mereka. Ulaika khawasullahu sabiqun, adapun mereka yaitu orang-orang khususnya Allah as-sabiqun, yang mendahului mereka, yang di sini as-sabiqun bukan yang dahulu tapi mendahului. As-sabiqun as-sabiqun,
ulaikal muqarrabun, artinya musabaqah, yani sabaqa yusabiqu bimakna ala ikhwanihi wa asdiqaihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'yuhum fi ta'atillah min ghairi alaqah. Ini disambung ya. Khawasullahi sabiqun, yang mendahului mereka. Sa'yahum akan jalan kaum fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah, atau yang cepat apa sa'yuhum fi ta'atillah min ghairi alaqa, hal dari tanpa ketergantungan, wa yansahunal ammata, jadi sa'yahum saja, dan menasihati mereka al-amma akan orang umum, min ghairi tama'in, dari tanpa tamak. Tanpa tamak apa? Ini min ghairi tama'in mimma ladaihim. Allah, kita menasihati umat tanpa ada maksud ingin sesuatu dari yang mereka miliki. Ingin dikasih apa, ini peringatan buat kita ini. Kalau kita ceramah, jangan mengharap sesuatu, apalagi narget Allah. Oh, tidak narget, tapi orang-orangnya narget, dibiarin. Manusia nikah, kajian apa saya ke? Saya. Ditarget nanti ke orang-orang. Seharusnya tidak diperbolehkan seperti itu. Karena yang seperti itu laisa min adatil as-salihin, al-ulama. Akan merusak citra dakwah, akan merusak citra ulama. Nanti masalah. Artinya yang saya itu yang banyak gitu. Kalau begini kayak kajian apa kayak saya, coba beri penawaran yang kecil angkanya. Kalau begini saya, patahnya ini yang masalah maksudnya. Astaghfirullahaladzim. Mushtaquna munibuna ilallah, rindu mereka, munibuna kembali mereka ilallah, kepada Allah. Qulubuhum lahu wajilah, adapun hati mereka kepada Allah wajilatun, yaitu khusyuk. Nufusuhum wahsyiyah, adapun diri mereka wahsyiyatun, yaitu gelisah. Wa qulubuhum arsyiyah, adapun hati mereka yaitu bangsa Arash. Atau di sini wahsyiyah ini dimaknai diri mereka, aban mereka, badannya mereka wahsyiyatun, yaitu ada di dunia. Wahsyiyah, alasan biasalah, ada di pasar biasa, ada di pengajian biasa, ada di kerjanya biasa, di kantor biasa, wahsyiyah. Ada di habitat masing-masing. Yang pegawai ada di kantor, yang petani ada di sawah, wahsyiyah. Wa qulubuhum arsyiyah, tapi hati mereka berta'alluq dengan sahibil arsy, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa quluhum mawsyiyah, adapun akal mereka yaitu tertutupi. Warwahum yasiniyah, adapun ruh mereka yasiniyah, yaitu yasiniyah. Apa yasiniyah? Ay Muhammadiyah. Kulluhum ma'sumun biqalbihi an fitnatin nas, adapun keseluruhan mereka maksumun, yaitu terpelihara dengan hatinya,
kul an fitnatin nas, dari fitnah manusia. Wa dzikrullah yahmi. Adapun zikir kepada Allah yaitu melindungi, zikrullah kepada man, min syarril kepada kul, min syarril wiswasi, dari kejahatan waswas. Sadruhu masyruh, hati mereka masyruh. Apa masyruh itu? Bengkang kan dari Madura. Jadi bukan hanya terbuka maknanya masyruh itu. Alam nasyrah laka sadrak, artinya senang hatinya itu dengan Allah. Wa jismuhu matruh, adapun jasad mereka yaitu tercampakkan. Padahal badan mereka boleh di mana-mana. Wahsyiyah, ada di pasar, ada di kantor, ada jadi kuli. Tapi sadruhu masyruh, hati mereka senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu majruh, Allah. Adapun hati mereka majruh, yaitu luka. Apa luka itu? Luka karena cinta dan rindu kepada Allah. Kalau luka karena cinta, artinya belum bertemu Allah soalnya. Kalau luka karena cinta, itu senang. Nah, alamul pakai alif ya, hamzah. Alamul hub ladid, kata orang yang jatuh cinta itu. Sakitnya cinta itu ladid, enak. Wa babul malakuti lahu maftuh, adapun bab alam malakut lahu bagi kul maftuh, yaitu terbuka. Qalbuhu mithlul kindil, adapun hati kul yaitu seperti lentera. Wa jawarihu khadi'atul kalmindil, adapun jawarih, anggota badannya man atau kul yaitu lembut seperti tisu. Lisanuhu mashghulun bitilawatil Quran, adapun lisan dia al-arif billah mashghulun yaitu sibuk dengan membaca Al-Quran. Walaunuhu musfarrun min khawfil hijran, adapun warna badannya yaitu pucat karena takut ditinggalkan Allah. Wa nafsuhu daibatun fi khidmatir rahman, adapun jiwanya yaitu hancur di dalam berkhidmat kepada Allah. Wa qalbuhu zahirun binuril iman, adapun hati dia yaitu berbunga dengan cahaya keimanan. Nafsuhu mashghulatun bittalab, adapun dirinya yaitu sibuk dengan bermohon. Wa ruhuhu mashghulatun bikurbir rabb, adapun rohnya yaitu sibuk dengan mendekat kepada Allah. Ala lisanihi wasfur rububiyah, yaitu atas lisan al-arif adapun sifat ketuhanan. Artinya bicaranya tentang Allah, mencintai Allah, merindukan Allah, takut jauh dari Allah. Ala arkanihi khidmatud daimumiyah, yaitu atas anggota badan dia adapun berkhidmat kepada keabadian. Wa ala nafsihi atharul ubudiyah, dan yaitu atas dirinya adapun athar penghambaan. Wa fi qalbihi haibatul fardaniyah, dan yaitu dalam hatinya adapun haibah keesaan Tuhannya. Wa fi sirrihi tarab bil uluhiyah, dan yaitu di dalam hatinya adapun khusyuk dengan ketuhanan. Wa fi ruhihi syaghafun al-wahdaniyah, dan yaitu dalam ruhnya adapun cinta akan al-wahdaniyah, keesaan Tuhannya. Ta'alluqu al-arifin bil haqqi subhanahu, ketergantungan orang-orang al-arifin billah dengan Allah Subhanahu wa taala. Afwahum ilaihi dhahikah, adapun mulut mereka ilaihi kepada Allah dhahikatun yaitu tertawa, artinya tersenyum. Jadi tidak ada yang bisa membuat mereka tertawa kecuali ketika mereka ingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa ayunuhum nahwahu tamihah, adapun mata mereka akan upama Allah tamihatun yaitu melihat. Tamihah yani absara. Wa qulubihim yani ka'anna ayunahum yani tamihah,
Ini bi al-uyun al-qalbiyah, atau kalau bisa dimaknakan ainul basar, tamihatun yani katam, seperti melihat. Wa qulubuhum bihi muta'alliqu, adapun hati mereka kepada Allah atau dengan Allah, muta'alliqu itu bergantung. Wa humumuhum, adapun pikiran mereka ilahi kepada Allah, wasilah yaitu sampai. Wasrarhum ilaihi nadhira, adapun hati mereka kepada Allah yaitu melihat. Ramau dunubahum fi bahri taubah, melempar mereka akan dosa-dosa mereka fi bahri taubah, di dalam lautan taubat. Ini kan, jadi jangan menjadi alasan kepada kita untuk tidak belajar sampai kepada Allah. Belajar terus, berusaha terus sampai kepada Allah. Jangan dijadikan alasan, saya ini banyak dosa, nggak akan sampai-sampai kepada Allah. Bukan begitu, kita berusaha. Dan kita diajari oleh Nabi SAW. Yang namanya sahabat itu, sebelum jadi sahabat Nabi, mereka ada yang pernah membunuh orang, ada yang pernah, mohon maaf, melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi setelah bersuhbah dengan Nabi SAW, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan di sini ramau dunubahum fi bahri taubah. Bertaubat, bukan hanya istighfar, bukan. Istighfar itu ya minta ampun kepada Allah, menggugurkan dosa-dosa kecil. Sama halnya amal baik menggugurkan dosa-dosa kecil, sama halnya meninggalkan maksiat itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Tapi untuk menggugurkan dosa besar, bertaubat. Apa taubat itu? Menyesali perbuatannya dan berniat untuk tidak kembali melakukannya lagi. Kalau misalkan terjerumus lagi, ya bertaubat lagi. Ada seorang besar yang bernama Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, ditanya, apakah para wali itu ada yang melakukan dosa? Beliau menunduk kemudian menjawab, semua berjalan di atas takdir Allah. Artinya jangan sampai, ini pelajaran kepada kita, jangan sampai kita berniat melakukan dosa. Misalkan tergelincir dengan sendirinya, ya bertaubat dong kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultub bina ya Rabb. Wa tarahu ta'atihim fi bahril minnah, dan membuang mereka akan taat-taat mereka di dalam lautan karunia. Jadi ketika bisa melakukan taat, ya Rabb, ini karunia Engkau, bukan kekuatan kami. Wa dhamairahum fi bahril 'azamah, dan hati mereka di dalam lautan keagungan Allah. Wa muradahum fi bahris safwa, dan murad tujuan mereka di dalam lautan as-safwah, pilihan Allah. Wa himamahum, dan himmah-himmah mereka fi bahril ahabbah, di dalam lautan cinta. Tujuan mereka itu apa sih? Hanya ingin mencintai Allah. Hanya ingin mencintai Allah. Hanya ingin mencintai Allah. Dan Allah akan mencintai mereka apabila mereka mencintai Allah. Fi medan khidmatihi yataqallabun, di medan khidmah kepada Allah, yataqallabun, berbolak-balik mereka. Artinya di sana tempatnya berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada syariat. Ini yang dimaksud berkhidmat kepada Allah, melakukan salat, mengajak orang lain salat, melakukan puasa, mengajak orang lain puasa, berzikir dan mengajak orang lain berzikir. Ini zikir ini, Allah, kita dibuat lupa terus oleh nafsu kita, oleh syaitan juga untuk berzikir, oleh HP ya. HP ini termasuk salah satu fitnah sekarang. Kalau sudah pegang HP, Allah, nggak terasa setengah jam, 15 menit, bahkan lebih.
Wa tahta dhilali karamihi yatanaffasun, dan di bawah naungan karamnya Allah, kebaikan Allah, yatanaffasun, berlomba-lomba mereka, wa fi riyadhi rahmatihi yarta'un, dan di dalam taman rahmatnya Allah bergembala mereka, min rayahin imtinanihi yashumun, dan dari aroma karunia-Nya Allah yashumun, mencium mereka. Yanzuruna ila dunya bi'ainil i'tibar, melihat mereka akan dunia dengan mata pelajaran, wa ilal akhirati bi'ainil intidhar, Allah Allah, dan akan akhirat dengan mata menunggu. Allah, kita ini menunggu akhirat. Allah Allah Allah. Wa ila anfusihim bi'ainil ihtiqar, dan kepada diri mereka dengan mata ihtiqar, menghinakan. Wa ila ta'atihim bi'ainil i'tidar, dan kepada taat mereka dengan mata al-i'tidar, yakni permintaan maaf karena merasa sedikit. Lal istikthar, bukan menganggap banyak. Wa ilal ufran bi'ainil iftiqar, dan kepada ampunan Allah dengan mata sangat perlu. Wa ilal ma'rifah bi'ainil istibsyar, dan kepada ma'rifat dengan mata gembira, atau bi'ainil istibsyar di sini dengan makna dengan mata al-istibsyar, minta pemberian. Wa ilal ma'ruf subhanahu bi'ainil iftikhar, dan kepada kenal kepada Allah subhanahu bi'ainil iftikhar, dengan mata bangga. Yarmuna anfusahum ilal balwa, melempar mereka akan diri mereka kepada dunia, artinya berbaur dengan masyarakat. Ini berbaur dengan masyarakat. Wa arwahahum ilal uqba, dan akan ruh mereka ilal uqba, kepada akhirat. Al-balwa ini dunia, atau balwa dimaknakan cobaan, ya dunia ini berbaur dengan masyarakat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, atau ketika mendapat cobaan sabar. Wa qulubahum ilan najwa, dan akan hati mereka kepada an-najwa, permohonan. Wa asrarahum ilal maula, dan hati mereka ilal maula, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anfusuhum tarikatun lid dunya, adapun Allah ini sepertinya ada waw atopnya ini. Wa anfusahum tarikatan, dan akan diri mereka akan anfusuhum tarikatun lid dunya, adapun diri mereka yaitu meninggalkan akan dunia. Ya, ini apa jumlah jadidah. Wa arwahum lil uqba, adapun roh mereka yaitu untuk akhirat. Wa qulubuhum musta'nisun bidzikra, adapun hati mereka yaitu mesra dengan berzikir atau mengingat Allah. Wa asraruhum bihubbil maula, adapun hati mereka yaitu dengan cinta kepada Allah. Qulubuhum ma'dinut ta'dhim wal haibah, adapun hati mereka yaitu penyimpanan ta'dhim wal haibah. Wa alsinatuhum ma'adinul hamdi wal madha, atau diatopkan semua itu bisa saja, ini diatopkan kepada sebelumnya, tapi jadikan jumlah jadi dan tidak apa-apa, istinaf. Wa qulubuhum wa alsinatuhum ma'adinul hamdi wal madha, adapun lisan mereka yaitu tempat penyiman dan pemujian, pujaan dan pujian. Jadi lisannya selalu lisan dengan zikrullah. Wa arwahum mawatinu syauqul mahabbah, adapun roh mereka yaitu tempatnya rindu dan cinta. Wa anfusuhum makhuratun tahta sultanil aqli wal fatanah, adapun diri mereka yaitu dikekang atau terkekang di bawah kekuasaan akal dan kecerdasan. Aktsaru himmatihim at-tafkir wal ibrah, adapun paling banyaknya himmah mereka yaitu bertafakkur dan mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi. Wa aktsaru kalamihim as-sana' wal madhah, adapun paling banyak perkataan mereka yaitu muji Allah. Amaluhum ta'a wal khidmah, adapun kegiatan mereka yaitu taat dan berkhidmat. Taat kepada Allah, berkhidmat di dalam menyebarkan agama Allah, memberi contoh yang baik kepada yang lain. Wa nadhruhum ila lataifi sun'i rabbil izzah, adapun pandangan mereka yaitu kepada kelembutan atau ya
atau sun'i Rabbil Izzah, perbuatan Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Ahaduhum tarahu musfarran min khawfi firaqihi دائب الأطراف من هيبة جلاله طويل الانتظار شوقا إلى لقائه سلك طريق المصطفى ورمى الدنيا خلف القفا وأذاق الهوى طعم الجفا وقام على قدم صدق الوفا. Adapun salah seorang mereka yaitu melihat kamu akan ahad musfarran, akan orang yang pucat min khawfi firaqih, karena takut berpisah dengan Allah. Daibal atrafi, jadikan hal oke atau jadi maf'ul kedua, lemas tangan kakinya min haibati jalali, karena takut kepada keagungan Allah. Tawilal intizar, panjang masa penantiannya karena rindu akan bertemu Allah. Salaka tariqal Mustafa, menjalani man tariqal Mustafa, akan jalannya al-Mustafa, waramad dunya, dan melempar dia akan dunia, khalfal qafa, di bawah di belakang kepala, yang dimaksud adalah kepala. Wa adaqal hawa ta'mal jafa, dan merasakan mereka akan hawa nafsunya, akan rasa jauh. Wa qama ala qadami sidqil wafa, dan berdiri dia ala qadami sidqil wafa, di atas kaki sidqil wafa, benarnya membalas atau membalas yang benar. Yang dimaksud sidqil wafa di sini, contoh langsung ya, kita ini sudah diberi hidup oleh Allah, bisa bernafas dengan leluasa, kita bisa berjalan ke sana kemari, bisa makan dengan tangan kita. Jadi bagaimana wafa kita kepada Allah, cara membalas kebaikan Allah? Bisidqi, dengan kejujuran kita sesuai dengan ajaran baginda Nabi SAW. Taat kepada Allah tidak henti, zikir kepada Allah tidak henti, dan seterusnya. Halul habibi ma'a sayyidihi, kondisinya orang yang mencinta beserta majikannya al-habib, itu kondisinya al-abd ma'arrab, orang yang betul-betul cinta kepada Allah, bagaimana kondisinya. Haluhu fid dunya gharib, adapun kondisinya al-habib di dunia gharib, yaitu asing. Allah wa qalbuhu fi sadrihi gharib, adapun hatinya dia di dalam dadanya yaitu gharib juga. Wa sirruhu fi nafsihi gharib, adapun sirnya di dalam nafsunya, dirinya, yaitu gharib juga. Fala yastarihu min ghammil ghurba wa wahsyatiha, maka tidak pernah tenang dia, tidak merasa tenang dia dari keasingan, dari kesedihan keasingan, wa wahsyatiha, dan kegelisahan al-ghurbah, selalu merasa asing di dunia. Ya Allah, orang-orang al-arifina billah la yastarihuna min ghammil ghurbati wa wahsyatiha, selalu sedih ada di dunia ini, selalu merasa gelisah sebelum bertemu dengan Allah, sebelum menghadap Allah. Artinya kesenangan mereka, kerinduan mereka bertemu Allah. Iya. Kok bisa? Ya karena mereka taat, karena mereka mukmin, iman dalam hatinya. Allah. Malam yasil ilal habib fa amruhu ajib, selagi tidak bertemu dia ilal habib, kepada yang dicintai, fa amruhu ajib, maka adapun perkaranya dia ajibun, yaitu aneh. Apa yang dimaksud aneh? Aneh menurut orang yang tidak selevel dengan dia, aneh menurut orang-orang yang tidak mengerti tentang dia. Kalau sama-sama levelnya atau minimal mengerti tentang level-level orang seperti itu, ya nggak aneh, malah senang dilihat. Amruhu ajib. Misal contoh konkret, sekarang orang berkata, orang itu kalau nggak punya dunia, nggak banyak uang, walaupun
ustadz kiai sekalipun kurang dihormati. Nah, itu kan awam itu. Tapi masih ada orang yang istiqomah di dalam meniti jalan Allah walaupun dalam keadaan yang pas-pasan, yaitu amruhu ajib, yang seperti itu. Ketika yang lain berlomba-lomba tentang bangunan, tentang kendaraan atau tentang pakaian, ada orang-orang khusus yang tidak melombakan dirinya kecuali dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amruhu ajib. Ketika yang lain berlomba-lomba di dalam kemewahan, di dalam keindahan, kenyamanan zahir, ada orang-orang khusus yang tetap berlomba di dalam mengasah cinta dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amruhu ajib. Yang dimaksud ajib tidak sama dengan yang lain. Wal maula lahu tabib. Adapun Allah, kepada dia tabibun, yaitu yang mengobati. Kalamuhu wajdani. Adapun kalamnya dia, orang yang cinta kepada Allah, wajdani, yaitu cinta. Wa qalbuhu fardani. Adapun hatinya fardani. Apa wijdan itu? Tahu wijdan? Yang namanya cinta itu, ketika disebut yang dicintai, misalkan ada orang yang mengatakan Allah, hatinya langsung bergejolak, langsung berzikir spontan Allah. Allah Allah, ya Allah. Wa qalbuhu fardani, hatinya fardani. Wa aqluhu rabbani, wa hammuhu samadani, wa aishu ruhani, kehidupannya dia ruhani. Wa amaluhu nurani, amalnya nurani. Wa hadithuhu samawi, bicaranya, ceritanya samawi, cerita malaikat, cerita ini. Tapi enggak putus kendali. Kalau putus kendali nanti jadab. Nah, kita ini yang diperlukan umat ini yang tidak jadab, yang tidak lepas kendali. Jadi jangan diambil koncoknya saja, hadithuhu samawi. Jangan di situ dulu, tapi amruhu, nah ini af'aluhu syar'iyyah wa muhammadiyah, itu dia. Wa hadithu samawi, bicara tentang tentang malaikat, tentang ini, itu di dalam keimanannya. Ja'alallahu qalbahu mawdi'a sirri, menjadikan Allah akan hatinya akan tempat rahasianya Allah, mawdi'a nadhari, mawtina nadhari, dan tempat pandangan Allah. Wa zayyanahu bihuli rububiyyah, dan menghiasi Allah kepada Al-Habib dengan hiasan rububiyati, kapangeran nak Gusti Allah. Wa adkhalahu daral imara min sultani, dan masukkan Allah kepada dia akan rumah kekuasaan dari kekuasaan Allah. Yudawwirul fuad hala izzati, haula izzati, mengelilingkan Allah bil fuad akan hatinya di sekeliling keagungan Allah. Wa yartafi'u fi raudati qudsi, dan mengangkat Allah di dalam raudat, jamaknya raudah di sini, taman-taman kesucian Allah. Wa yatiru bijahil ma'rifah, dan terbang dia dengan sayap ma'rifat fi suraduqat ghaibih, dalam kemah-kemah ghaibih, rahasia Allah. Wa yujulu fi midani qudrati. Wa yartafi'u ini kembali kepada Al-Habib semua, ya. Mulai yaduruh itu, yaduruh bukan yudawwiru, yaduruh, jadi di mabni fa'ilkan semua mulai dari situ. Kalau sebelumnya kan dilazimkan, ini mutaaddi. Yaduru bil fuadi haula izzati wa yartafi'u fi rawdati qudsi wa yatiru bi janahil ma'rifah fi zurati wa yajulu fi mayadini qudrati wa hujubi jabaruti. Law ra'ahul jahil, jika melihat kepada Al-Habib siapa orang bodoh, bisya'nihi,
Akan perkaranya Al-Habib mata faza'an, maka mati al-jahil karena terkejut ba'da ma'rifatihi, sesudah tahunya al-jahil, lahu kepada al-Habib min saatihi, di saat itunya, di saatnya ya al-ma'rifah, di saat ya al-jahil, saat ma'rifatnya. Jadi bagaimana orang itu kalau melihat, orang awam melihat orang wali lah istilahnya ya, ini kok lain, ini lain, orang awam yang tidak ngerti apa-apa gitu, orang sibuk dunia ini kok tidak sibuk dunia. Tapi ketika Allah SWT berkehendak untuk meletakkan cahaya di dalam hatinya yang jahil ini, kemudian tahu yang sebenarnya tentang halnya orang wali ini, kata beliau mata faza'an, bisa mati seketika itu juga. Alamatuhu fid dunya ayyakuna al-bala' indahu asala. Ya Allah, ini orang pecinta. Adapun tatengar atau tanda-tandanya orang yang jatuh cinta kepada Allah fid dunya, di dunia, ayyakunal bala, yaitu harus ada apa, cobaan, bala, indahu, di sisinya, asalan, yaitu madu, Allah, wal ahzan rutaba, kesedihan-kesedihan yaitu korma muda. Allah Allah. Wa fil akhirati kullu wahidin yaqul, dan di akhirat adapun semua orang yaitu berkata nafsi nafsi, wa huwa, adapun al-arif atau al-habib yaqul rabbi rabbi muradi muradi. Subhanallah, Allah, subhana man ja'ala ma'rifatahu fi qulubi asfiyaih. Maha suci Engkau ya Allah yang menciptakan cahaya-cahaya ma'rifat di dalam hati orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Ketika orang-orang di hari kiamat mengatakan nafsi, nafsi, bagaimana diriku, oh bagaimana ini, bagaimana itu. Al-arifuna billah, orang-orang yang cinta kepada Allah akan mengatakan Rabbi, Rabbi, muradi, muradi. Ya Allah, aku rindu padamu, aku cinta padamu. Subhanallah. Allah Allah. Min alamatil arif, sebagian daripada tanda-tanda al-arif billah. Al-arif alamatu arba'ah. Adapun al-arif yaitu adapun tanda-tanda al-arif yaitu 4. Hubbuhu al-jalil, cintanya kepada Allah. Wa tarkuhu al-katsira wal qalil, dan meninggalkannya dia al-katsira akan yang banyak dan sedikit. Dunia banyak, sedikit ditinggal semua. Wa attiba'uhu at-tanzil, dan mengikuti dia akan Al-Quran. Wa khawfuhu minat tahwil, dan takutnya dia dari berpindah haluan hati. Al-abid du nasabin, wal khaib du harabin, wal muhib du syagabin, wal arif du tarabin. Allah. Adapun orang yang abid, orang yang menyembah Allah tapi tidak punya ilmu, tidak punya rasa, du nasabin, capek. Wal khaib du harabin, orang yang takut yaitu lari. Wal muhib, orang yang cinta, du syagabin. Oh, orang yaitu orang yang mempunyai syagab. Apa syawab? Ya cinta memang. Ini syawab bukan fa ya, pakai ba, fitnah, kena fitnah. Wal arif du tarab, di sini bicara tentang al-arif billah, jadi gemetar. Jadi kalau derajat al-arif di atasnya al-muhib di sini. Orang yang jatuh cinta kadang kena fitnah masih, tapi kalau sudah melampaui derajat al-hub kepada al-ma'rifah, maka du tarab, hatinya gemetar setiap mendengar, apalagi menyebut, apalagi mengingat yang dicintai. Allahu a'lam. Sekali lagi, Al-Fakir cuma membacakan, Al-Fakir juga masih belajar, karena Al-Fakir disuruh oleh teman-teman Al-Fakir, saudara-saudara Al-Fakir untuk membaca. Ya, Al-Fakir membacakan. Al-Fakir masih sangat jauh tentang ini. Jangankan mubtadiin, belum. Al-Fakir ini masih
belum masuk ibtidak ya. Kalau ada apa namanya PAUD, ini mungkin masih di PAUD, masih belajar, masih sangat belajar. Jadi kalau Al-Fakir membacakan ini cuma membaca saja sambil, lalu mungkin berharap barokahnya sahibul kitab, barokahnya imam-imam yang disebut di dalam kitab ini, dan barokahnya para aulia salihin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya beliau-beliau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.